أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wadda katsirun min ahlil kitabi, kebanyakan dari ahlul kitab itu mereka sangat menginginkan. Ahlul kitab yang dimaksudkan dengan ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara. Mereka dinamakan ahlul kitab karena mereka punya kitab, yaitu kitab mereka yang turun dari langit, kitab Taurat dan juga kitab Injil. Tapi kemudian Taurat itu telah punah, disusupi oleh berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, dan mereka tidak mampu memeliharanya, dan memang Allah tidak menjaminkan untuk menjaganya, maka punahlah Taurat itu. Begitu pula Injil. Injil itu telah punah karena mereka tidak mampu menjaganya, sehingga seorang Yahudi yang bernama Bils itu setelah wafatnya Nabi Allah, bukan wafat ya, Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam itu belum wafat, belum mati. Nabi Allah Isa masih hidup sampai hari ini, masih hidup sampai hari ini. Dan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam hidup di langit. Hidup di mana? Di langit. Nanti Nabi Isa turun lagi. Nabi Isa bukannya mati kemudian dibangkitkan lagi di hari kiamat, bukan. Bukan. Tapi Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah ke langit dalam keadaan hidup, dan hidup Nabi Isa di sana sampai Nabi Isa akan turun di akhir zaman untuk berhadapan dengan Dajjal di masa pemerintahannya Imam Mahdi. Jadi Nabi Isa bertemu dengan Imam Mahdi, dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam sholat di belakang Imam Mahdi. Nabi Isa turun di waktu subuh itu di Masjid Putih di Palestina. Itu ketika Dajjal sudah mau masuk kota Palestina, sudah mau menyerang kaum mukminin, benteng ditutup, dan mereka akan menegakkan sholat subuh. Begitu mereka akan menegakkan sholat subuh, di waktu itu turunlah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Allah Isa langsung mengejar Dajjal. Dajjal itu waktu mendengar turunnya Nabi Isa, itu Dajjal sudah lari pontang-panting, takut bertemu sama Nabi Allah Isa.
Padahal semua bala tentara kaum muslimin ditaklukkan oleh Dajjal laknatullah alaih. Peperangan sengit antara kaum muslimin dengan pasukan Dajjal itu dipukul mundur oleh Dajjal. Imam Mahdi dipukul mundur oleh Dajjal sampai mereka mundur ke bentengnya kota Palestina. Maka di waktu itu Dajjal turun dibawa oleh malaikat. Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam turun dibawa oleh malaikat. Begitu Dajjal mendengar keberadaan turunnya Nabi Allah Isa, itu subhanallah, Dajjal itu kalau cium baunya Nabi Isa saja, nafasnya Nabi Allah Isa itu, Dajjal meleleh seperti garam. Karena itulah dia takut bertemu dengan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Lari. Begitu Dajjal mau lari, dikejar oleh Nabi Allah Isa, lalu langsung ditikam dengan tombak pendek anazah. Namanya matilah Dajjal laknatullah alaih. Mungkin timbul pertanyaan, Ustadz, kalau begitu kenapa harus repot-repot membunuh Dajjal? Biar aja kalau dia cium baunya Nabi Allah Isa, nafasnya Nabi Allah Isa, dia meleleh jadi garam, ya sudah selesai, mati. Ngapain harus adanya pertempuran sama dia? Kenapa Nabi Allah Isa harus kejar dia dan harus sampai menikam dia dengan tombak? Kenapa? Ya, jawabannya supaya hal ini jadi realita bagi manusia, jadi suatu hal yang logis bagi manusia. Karena manusia ini itu mau menerima sesuatu itu kalau ada realitanya. Dan oleh sebab itu Nabi Allah Isa membunuhnya langsung, realita kepada manusia bahwa dia memang terbunuh. Jangan sampai manusia mereka termindset dalam pikiran mereka bahwa Dajjal itu begitu sakti, Dajjal itu begitu hebat, Dajjal itu luar biasa sekali, Allah berikan kepadanya hal-hal yang khawarik, hal-hal yang terjadi luar biasa di batas kemampuan manusia. Jadi ketika Dajjal misalnya dia meleleh atau dia hilang begitu saja tanpa disaksikan oleh manusia, maka mereka mungkin bisa menyangka, tidak, Dajjal ini tidak mati, itu dia sengaja menghilang, nanti dia muncul lagi dalam perawakan yang baru, atau dia datang dengan kesaktiannya luar biasa lagi, ya, dia datang dengan pasukan yang lebih banyak barangkali, atau dia datang dengan kesaktiannya yang sudah luar biasa, dan seterus dari apa, imajinasi manusia, ya. Maka dari itu Allah tunjukkan di hadapan manusia bahwa apa, takdir Allah, kemahaperkasaan Allah, Allah mampu menjadikan apa saja yang Allah kehendaki. Maka Allah Azza wa Jalla takdirkan secara langsung Nabi Allah Isa harus membunuh Dajjal laknatullah alaih di hadapan manusia. Dan bunuhnya itu juga bukan dengan sihir, bukan dengan tiup, bukan dengan tenaga dalam, tapi bunuh dengan senjata. Artinya apa? Supaya itu jadi realita bagi manusia, ya. Sebagaimana apa? Peristiwa terbunuhnya Firaun. Peristiwa terbunuhnya Firaun. Matinya Firaun laknatullah alaihi itu Bani Israel ini berabad-abad di kota Mesir itu sudah tertanam dalam keyakinan mereka bahwa Firaun itu luar biasa kehebatannya. Firaun itu raja yang perkasa. Firaun itu tidak ada apapun yang bisa mengganggu kehebatannya. Ya, apalagi sampai membunuh Firaun. Itu tidak mungkin bagi masyarakat Mesir ketika itu. Maka ketika Allah tabaraka wa ta'ala membelah lautan untuk Nabi Allah Musa, nanti kita lewati tafsiran-tafsirannya, itu begitu Nabi Allah Musa selamat, Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, matilah mereka. Nah, ini sempat membuat keguncangan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat kota Mesir.
Ya Musa bagaimana bisa Firaun mati? Tidak mungkin dia mati. Firaun begitu perkasa, begitu hebat, bala tentaranya luar biasa. Dia tidak mati Musa. Tunjukkan kepada kami kalau dia itu mati. Maka apa? Allah Azza wa Jalla membuat Firaun bangkainya terdampar di laut supaya disaksikan, oh iya benar Musa mati. Bukan dia menghilang, nanti dia datang dengan wajah wujud yang lain yang lebih sakti, bukan. Tapi dia mati. Dan Masya Allah, jasadnya diabadikan oleh Allah supaya jadi ibrah bagi manusia. Ya, begitu juga. Ya, begitu juga kaifiyahnya. Ketika Allah Subhanahu proses, ketika Allah Azza wa Jalla menakdirkan terbunuhnya Dajjal la'natullah alaih. Nah, manusia ini kalau hal-hal yang tidak realita itu dia banyak membangkang. Dia banyak apa? Membangkang. Antum bagaimana? Tidak mungkin masa antum ini kan baru belajar kemarin, masa antum mau dakwah anak, mau tanya-tanya hadis, pemikiran ini nggak bagus ini antum. Ya. Jadi dia tidak percaya dengan antum, tidak percaya dengan kemampuan antum, bahwa antum sudah lewati 300 sekian hadis dalam Bulughul Maram, itu dia tidak percaya. Ya, begitu, paham? Karena memang dia tidak menyaksikan itu. Itulah manusia. Manusia itu manusia. Ketika antum mengatakan, oh, kami sudah ngaji, kami sudah paham. Pembahasan demi pembahasan sudah kami lewati, 100 sekian ayat tafsirnya sudah kami lewati, 300 sekian hadis sudah kami lewati pembahasannya dalam kitab Bulughul Maram. Lah itu anak-anak itu baru kemarin tahu apa, ya, jenggot saja belum tumbuh, jenggot anak sudah panjang, ya, kan begitu. Jadi manusia begitu realita, dia suka apa, mengingkari sesuatu yang dia tidak lihat secara kasat mata. Itulah manusia, ya. Maka Allah menjadikan proses terbunuhnya Dajjal juga begitu realita di hadapan manusia. Allah menjadikan proses matinya Firaun juga begitu realita di hadapan manusia. Ya, nah, maka ya kawan, begitu Nabi Allah Isa diangkat ke langit oleh Allah, ini ada dua versi riwayat, ya. Ada dua versi riwayat. Satu riwayat mengatakan Yudas itu murid Nabi Allah Isa yang berkhianat. Dia mengabarkan, membocorkan rahasia persembunyiannya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam dari kejaran Bani Israel ketika itu. Ya. Lalu apa? Allah hukum dia dengan merubah bentuk dirinya itu menjadi Nabi Isa, sehingga begitu pasukan yang mengepung tempat persembunyian Nabi Isa itu mereka masuk, Allah mengangkat Nabi Isa dan Yudas ini dirubah bentuknya seperti Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, lalu dia ditangkap dan dia dihukum salib. Dia di apa? Dihukum salib ketika itu. Ya. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua itu di dalam sebagian tarikh itu dikatakan bahwa Yudas ini bukan murid yang berkhianat. Dia ini murid yang soleh. Dia ini murid yang baik, yang soleh. Dari murid-murid Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam ada 12 orang. Kalau kurang lebih, ya, di antara murid-murid Nabi Allah Isa itu. Tapi jumlah mereka ini tidak penting, mau 9 kah, mau 12, itu tidak penting, ya. Itu bukan pembahasan kita. Tapi yang menjadi topik pembahasan kita di sini adalah tokoh yang bernama Yudas ini. Nah, Yudas ini dia soleh, tapi kenapa dia bisa ditangkap dan dibunuh, disalib? Di waktu itu ketika pasukan itu sudah mengepung Nabi Allah Isa, tempat persembunyiannya Nabi Allah Isa, itu turunnya wahyu kepada Nabi Allah Isa untuk menawarkan kepada Yudas, itu kalau engkau mau maka tunggulah di sini, kalaupun engkau akan ditangkap sebagai tebusan atas pencarian diriku, yakni Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, engkau bersabar atas itu, maka balasanmu adalah surga. Balasanmu adalah
surga. Dan dia ini menerima itu. Dia menerima tawaran Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam itu. Maka seketika itu pasukan masuk mengepung, dan ternyata Nabi Allah Isa diangkat, tinggallah Yudas di situ. Maka Yudas inilah yang ditangkap kemudian disalib. Ini dua versi. Ya. Naam. Untuk versi mana yang paling sahih ini ana sendiri belum ada waktu untuk mengkajinya lebih jauh, membaca keterangan-keterangan para ulama. Tapi ana mendengarkan dan melihat dua versi ini dibawakan oleh para ulama. Bahkan dibawakan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizana wa hafizahullah ketika berbicara tentang bagaimana proses pensalibannya siapa? Yudas tersebut. Jadi yang disalib itu Yudas, bukan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu disalib, maka Yesus yang mereka maksudkan itu Yudas, bukan Nabi Allah Isa, bukan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi Allah Isa, maka Nabi Allah Isa menurut keyakinan yang benar tertuang di dalam Al-Quran, merupakan wahyu Allah yang turun dari langit, dibawa oleh Jibril. Itu Nabi Allah Isa diangkat ke langit. Nabi Allah Isa diangkat ke langit. Begitu Nabi Allah Isa diangkat, ada satu orang Yahudi yang bernama Bils. Dalam sebagian riwayat mengatakan namanya Syawil. Dia ketika itu mengambil kesempatan. Dia ini sangat benci terhadap Nabi Allah Isa. Tapi begitu Nabi Allah Isa ditangkap, diambil kesempatan pura-pura jadi murid yang paling soleh, sudah bertaubat. Bertaubat, lalu mengklaim, mengaku dan mempublikasikan bahwa dia sangat cinta sekali dengan Nabi Allah Isa. Maka dia menampilkan bahwa dia jadi ahli ibadah. Dia menyesal atas permusuhan-permusuhan dia kepada Nabi Isa selama Nabi Isa masih ada. Ya, maka dengan itulah orang-orang yang terlalu percaya dengan realita itu, mereka yakin kamuflasenya Bils ini, akhirnya mereka mengangkat dia sebagai tokoh agama. Begitu dia jadi tokoh agama, dia masukkanlah ke dalam ajaran-ajaran Kristiani akidah tatslits, Trinitas. Jadi akidah Trinitas itu dimasukkan oleh orang Yahudi ke dalam agama Nasrani. Dibawa oleh siapa? Bils. Nah, begitu ya kawan. Maka disitulah terjadinya akidah tatslits, Trinitas. Nah ini pun Injil ini akhirnya punah karena mereka tidak mampu untuk menjaganya. Ya, bahkan kalau kita suruh mereka untuk menghafal satu ayat dari Injil saja mereka tidak pernah bisa. Menukilkan Injil yang kebenarannya kepada kita saja itu otentik juga tidak bisa. Nah memang punah, sudah hilang. Mereka tidak mampu menjaganya, dan memang Allah tidak memberikan jaminan untuk menjaganya. Berbeda dengan Al-Quran. Nah Allah memberikan jaminan untuk menjaganya. Lalu diganti dengan perjanjian. Perjanjian itu bukan Injil. Maka ada perjanjian baru, perjanjian lama yang disebut dengan nama apa? Bibel. Itu bukan Injil. Iya, bukan apa? Bukan Injil. Demikian. Meski begitu, mereka tetap dinamakan Ahlul Kitab. Maka kebanyakan dari Ahlul Kitab itu mereka sangat berambisi dan berkeinginan. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Kalau saja mereka bisa membuat kalian kembali dari keimanan kalian menjadi kafir. Jadi Ahlul Kitab itu mereka selalu berkeinginan. Walaupun mereka mengatakan tidak berkeinginan, tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala membuka isi hati mereka bahwa mereka itu sangat berkeinginan untuk membuat kalian jadi murtad. Membuat kalian jadi apa? Murtad. Karena dia sangat berkeinginan, maka dia lakukan segala cara. Cara apapun dia lakukan. Bagaimana caranya supaya kalian bisa murtad? Maka hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Hal itu mereka lakukan karena hasad.
hasad yang ada pada diri mereka, dengki. Ya, orang kalau dengki dengan sesuatu kebenaran, itu dia ingin kalau kebenaran itu hilang dari diri orang itu. Misalnya ada orang tetangga kita ini, Allah berikan dia rizki yang banyak, ya, Allah berikan dia nikmat, dia punya rumah bagus, atau dia beli alat-alat perabot yang mahal. Kalau kita dengki, iri, maka seolah-olah kita tuh pengen kalau orang itu jangan begitu gitu. Jangan dia kaya, jangan diberikan nikmat, dia kalau bisa melarat dan seterusnya. Ini memang dengki. Ini apa? Ini dengki, hasad. Nah, ahlul kitab itu mereka hasad. Hasad kepada orang-orang beriman. Setelah jelas kepada mereka bahwa kebenaran itu sudah jelas, berpihak kepada orang-orang yang beriman, lalu mereka hasad. Kenapa harus orang-orang itu? Kenapa bukan kita saja? Jadi karena hasad itulah yang mendorong mereka berupaya semaksimal mungkin supaya mengembalikan orang-orang itu dari keimanannya, mengeluarkan dia dari keimanannya kepada kekufuran. Ya. Nah, jadi jangan bilang oh lebih baik orang ini dia kafir nih tapi dia baik daripada untuk itu rajin sholat tapi dia tidak baik. Nah, ini salah, batil. Ini batil. Kenapa ya kawan? Karena sebaik-baiknya orang kafir itu adalah seburuk-buruknya orang beriman. Kalau orang kafir baik bagaimanapun dia kafir karena dia kafir kepada Allah. Kalau orang beriman buruk bagaimanapun dia beriman karena dia beriman kepada Allah. Lah bagaimana keburukan-keburukan dia nanti di hari kiamat tetap dia keluar dari neraka selama dia masih Islam? Iya, dia keluar dari neraka walaupun dia pelacur, walaupun dia dolim, walaupun dia merampas hak-hak antum. Ya sudah, itu urusan dia. Nanti dia dibakar oleh Allah di neraka sebatas kemaksiatannya itu. Lalu dia dikeluarkan lagi dari neraka karena keimanan yang ada padanya. Tapi kalau orang kafir, dia kasih antum uang 1 miliar, tidak faedah. Dia kekal di neraka. Dia apa? Kekal di neraka. Jadi jangan antum bilang dia ini baik karena dia kasih anak uang 1 miliar. Nah, oh dia sumbang bangun masjid, orang ini baik. Kafir tapi baik. Orang ini, ya, orang ini infak untuk masjid misalnya 15 juta. Bangun masjid jami, tidak bermanfaat. Infaknya 15 juta itu tidak bermanfaat di sisi Allah. Dia kekal di neraka. Kalau dia mau tidak kekal di neraka, dia harus masuk Islam. Dia harus apa? Masuk Islam. Supaya infak 15 juta itu bermanfaat. Alok misalnya, oh alok ini baik, infak, sedekah, janda-janda. Dia kekal di neraka. Sebaik-baiknya orang kafir itu seburuk-buruknya orang Islam. Jadi jangan mengatakan oh dia lebih baik dari Islam. Jangan, apalagi Islam itu sholat. Wah, tidak boleh. Apalagi dia jaga sholat. Orang Islam yang gak jaga sholat saja lebih baik dari orang kafir. Apalagi orang Islam yang sholat. Kalau dia dolim, dia rampas hak antum, ya sudah, itu ujian untuk antum. Sabar, pahala antum gugur, selesai. Ya apa? Dosa-dosa antum gugur. Antum masuk surga tanpa ada dosa. Semakin ditindas, semakin sabar, dosanya habis. Ya, gugur dengan ujian yang Allah berikan. Jadi jangan berpikir terlalu dengan hal-hal yang apa? Realistis. Karena banyak hikmah-hikmah di balik agama ini yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Ya. Nah, kemudian apa? Ikhwana fid din azzani Allah wa iyyakum. Fafu wasfahu, maka berikanlah maaf kepada mereka. Ini sebelum ada perintah jihad. Sebelum ada perintah apa? Jihad. Maka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kepada mereka maaf. Dan apa? Wasfahu, berlapang-lapanglah dada kepada mereka. Ya sudahlah, lapang dada saja, tidak apa-apa. Gak usah antum bersungut, apalagi sampai mengatakan mereka itu lebih baik. Ya, ini tidak boleh. Nanti antum secara tidak sadar masuk di dalam filsafatnya orang-orang Syiah yang ditebarkan oleh Ahok. Ya, Ahok mengatakan, orang apa
Rajin sholat tapi kalau korupsi ya lebih baik orang kafir tapi tidak korupsi. Nah, ini apa? Ini adalah slogan Syiah Rafidah yang menghancurkan wilayah-wilayah Islam dengan masuknya Genghis Khan ke wilayah-wilayah tersebut. Orang-orang Syiah melemahkan kekuatan Islam di wilayah-wilayah Islam dengan misi ini sehingga Genghis Khan masuk perangi mereka sampai di wilayah Irak. Runtuh wilayah-wilayah Islam itu runtuh. Kenapa runtuh? Dengan prinsip ini. Oh, Genghis Khan itu baik, kafir tapi adil, tidak korupsi. Ini akhirnya apa? Binasa umat Islam, binasa. Maka dari itu apa? Ini slogan Syiah yang sudah ada ratusan tahun yang lalu, cuma didaur ulang saja, didaur ulang. Jadi ikhwan, kembali kepada perkara agama, tidak ada yang baru, semua ini daur ulang saja, pemainnya berbeda-berbeda. Kalau antum paham dengan agama ini, antum tidak kaget dengan segala kejadian yang ada di alam semesta ini. Begitu ada sesuatu yang baru, orang kaget. Oh, ini sudah ada zaman Fir'aun, pemainnya baru. Begitu orang datang lagi dengan yang baru lagi, oh ini sudah ada, ini zaman Genghis Khan. Sekarang pemainnya Ahok. Gitu aja, beda-beda. Ya. Nah, maka dari itu kembali kepada agama. Agama menjelaskan dunia ini dari belum ada sampai kiamat. Ya, dan antum akan tahu semuanya. Kemudian apa ya, kawan? Dikatakan di sini hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan keputusan. Sebagian para mufassir mengatakan sampai Allah mendatangkan keputusan di sini artinya sampai Allah perintahkan kepada engkau dengan suatu perintah yang lain. Ini karena engkau masih lemah, mereka bersikap hasad, mereka memerangi kamu, mereka memaksa kamu, menindas kamu, menginginkan supaya kamu kembali menjadi murtad, sebagaimana yang dilakukan kepada Bilal bin Rabah, sebagaimana yang dilakukan kepada Ammar bin Yasar, sebagaimana yang dilakukan kepada Sumayyah dan seterusnya dari kalangan kaum muslimin zaman itu, ya, sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam. Maka sudah, berikan maaf, sabar, lapang dada saja sampai Allah berikan keputusan. Dan apa keputusan Allah? Perintah untuk jihad. Perintah untuk apa? Jihad. Maka dari itu Allah katakan, faqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, perangilah mereka di mana sebagaimana mereka telah memerangi kalian. Wa akhrijuhum, dan keluarkanlah mereka dari kampung-kampung di mana yukhrijunakum, mereka mengeluarkan kalian dari. Jadi kalau mereka perangi antum, apa yang antum lakukan? Lari? Tidak. Balas perangi mereka. Kalau mereka keluarkan antum dari kampung-kampung halaman antum, maka usir mereka, keluarkan mereka dari kampung-kampung mereka. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah katakan, famastaqamu lakum fastaqamu lahum. Kalau mereka masih berbuat adil kepada kalian, sudah adil saja kepada mereka. Tapi kalau dia sudah menyimpang, dia sudah lakukan makar, maka libas sampai ke akar-akarnya. Ya, begitu prinsip Islam. Ya, kalau dia masih adil saja, ya sudah, tidak apa-apa. Dia masih lurus, tidak apa-apa. Senyum-senyum, transaksi biasa. Ya, jual beli, tidak apa-apa. Kerja di dia punya bobo, tidak apa-apa. Dia kasih gaji, dapat ikan, biasa, biasa. Tapi kalau dia sudah lakukan makar, bunuh sampai ke akar-akarnya, turunan-turunannya, ya, bunuh. Nah, memang orang kafir. Ya, perintah untuk apa? Untuk memeranginya. Kalau dia makar. Tapi kalau dia tidak makar, sudah tidak apa-apa, hidup damai. Hidup apa? Damai. Itu prinsip Islam. Itu prinsip Islam. Maka dari itu apa? La tatamannawul adwa, jangan menghayal-hayal untuk bertemu dengan musuh, tidak boleh. Tidak boleh berhayal-hayal untuk perang, tidak boleh. Tidak boleh berhayal-hayal mau konflik, tidak boleh berhayal-hayal mau jihad, jangan, sudah, jangan. Tapi apa? Fa idza laqitumuhum, kalau terpaksa mereka buat makar dan antum bertemu dengan mereka di medan perang, faqtulu fathbutu wasbiru, komitmen, sabar, kokoh, istiqamah, jangan lari dan sabar perang dengan mereka. Kenapa? Fa innal jannata fi dhilalis suyuf, karena surga itu ada di bawah kilatan pedang. Ya, surga itu ada di mana? Di bawah kilatan pedang. Tidak peduli kalau sudah masanya peperangan, sudah masanya jihad, mau tentara, mau polisi, mau apa, tidak peduli, semuanya libas. Kalau dia apa? Memerangi kaum muslimin.
Kalau dia pakai senjata, ya kaum muslimin punya doa. Kaum muslimin punya apa? Doa. Dia pakai pesawat tempur, muslimin punya hujan. Allah Subhanahu wa taala bisa menurunkan hujan, pesawat tempur tidak bisa lari. Ya. Kalau dia menggunakan apa? Mortir. Kaum muslimin punya apa? Hujan batu. Dia bisa berdoa, Allah turunkan batu. Bisa bagi Allah. Bukankah pernah pasukan bergajah dimusnahkan oleh Allah hanya dengan batu-batu kerikil yang dibawa oleh burung? Ya. Dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Allah abadikan di mana? Dalam Al-Qur'an. Yaitu apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah memperlakukan tentara bergajah itu? Tentara bergajah perang kaum muslimin menyerang Ka'bah, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang sudah waktunya, apa mau boleh dikata? Ya? Apa boleh buat? Kalau mereka jual, ya kita borong. Ya? Tapi kalau mereka adil, sudah adil saja, biasa. Biasa. Ya, begitu. Itulah apa? Islam. Karena Islam mati hari ini dan mati besok sama saja. Tidak ada perbedaannya. Yang menjadi perbedaan itu mati bawa pahala. Itu. Kalau mati tidak bawa pahala, ini yang musibah. Musibah. Tapi kalau mati bawa pahala, alhamdulillah. Untuk apa antum hidup umur panjang kalau kemudian usianya digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah? Umur panjang tetapi tidak membuat antum dekat kepada Allah, sebagaimana tafsir-tafsir ayat yang sudah kita lewati. Ya, nah, begitu. Sikap seorang muslim kepada orang kafir. Dan Allah memerintahkan jihad. Sampai Allah perintahkan jihad. Penindasan demi penindasan yang dilakukan oleh mereka. Dan orang-orang kafir itu sangat takut tentang jihad. Mendengar kata jihad saja sudah tidak bisa tidur. Mendengar kata jihad saja dia tidak bisa kencing. Makanya dari itu dia perangi bagaimana supaya jangan ada kata-kata jihad dalam Islam. Padahal Islam ini diabadikan. Kata-kata jihad diabadikan oleh Allah. Antum bagaimana mau mengatakan tidak boleh ada kata-kata jihad? Kalau begitu hapus saja Al-Quran. Tidak usah pakai Al-Quran. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan begitu kan. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillah saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam satu barisan yang tersusun rapi, sebagaimana bangunan yang dibuat rapi bertingkat-tingkat tinggi dan kokoh. Ya. Karena Allah mencintai orang yang berperang. Dan begitu juga Allah katakan dalam ayatnya. Allah sebutkan jihad itu dengan apa? Perniagaan. Allah katakan innallaha ashtara minal mu'minina bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang muslim, orang-orang beriman. Allah beli harta mereka, Allah beli diri mereka dengan harganya surga. Maka mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau mereka terbunuh. Mereka apa? Membunuh atau mereka terbunuh. Sudah, khalas. Kalau antum membunuh dapat pahala, antum terbunuh surga. Salah, khalas. Selesai. Tidak ada panjang lebar ceritanya. Maka kalau seperti ini antum tidak perlu dengan tank. Tidak perlu khawatir dengan tank. Kalau tank itu tembak dan takdir antum mati, ya sudah jannah. Tapi kalau tembak dah mati, antum bunuh yang bawa tanknya, halas, beres urusan. Ya, nah, beres kan? Begitulah pribadinya seorang muslim. Sehingga dia tidak terombang-ambing, tidak diguncang oleh fenomena akhir zaman. Kita ini dikhawatirkan oleh fenomena akhir zaman. Sedikit tentara Cina, sedikit tentara komunis ini bangsa. Kita ini sampai tidak makan gara-gara pikir tentara Cina sudah masuk di Indonesia. Ya. Kan ribut. Akhirnya apa? Repot. Ya kalau mau masuk, masuk saja, ngapain? Kalau mau perang, ya perang, beres urusan kan? Biar apa? Biar ada kerjaan. Polisi nggak gemuk, tentara juga nggak gemuk. Kenapa? Karena ada perang. Daripada nonton-nonton TV, ya, badan gemuk, untuk apa? Digaji oleh negara, uang habis negara ini. Untuk gaji orang duduk-duduk saja, nggak ada kerja. Ya, begitu. Jadi itulah fenomena, ya, dan harus ada
Ya, pribadi muslim itu pribadi yang yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua ya ikhwan, itu semua harus dibangun di atas ilmu. Harus dibangun di atas apa? Ilmu. Tidak boleh serampangan. Dikit-dikit jihad, dikit-dikit jihad. Antum belum belajar, belum apa, tidak ada musuh, antum bom muslimin yang mati, ya ini salah. Ini bukan jihad. Ini bukan apa? Bukan jihad. Jihad itu nanti kalau musuh sudah menyerang. Ya, begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ala kulli syai'in qadir." Sesungguhnya Allah Maha menentukan segala sesuatu. Allah Maha kuasa untuk menentukan segala sesuatu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu barengilah itu semua dengan apa? Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayar zakat. yakni apa? Barengilah keistiqomahanmu itu, kesabaranmu itu, komitmenmu itu dengan melakukan amal-amal soleh. Percuma orang berani kalau tidak ada amal, itu konyol namanya. Ya, berani ala orang gila itu tidak ada amal, konyol. Itu berani itu nggak pakai. Tapi berani itu kalau di atas ilmu dan dia punya amal. Karena dia hidup mulia, dia mati pun syahid. Ya, kenapa? Karena ilmu dan amal. Jadi dia bertindak benar, tidak ada yang salah. Kalau dia berperang, ya sudah, karena memang harus berperang. Kalau dia memberikan maaf, ya sudah harus memberikan maaf. Kalau dia membunuh, maka dia membunuh dengan cara memang karena itu adalah perintah Allah. Kalau dia terbunuh, maka itu juga adalah risiko dari sebuah perjuangan. Ya, risiko dari sebuah perjuangan. Maka ini semua dibangun di atas ilmu dan amal. Beramal, bertakwa, salat, sebesar-besar amal itu adalah apa? Salat. Maka di sini Allah katakan wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, bayarlah zakat, wa ma tuqaddimu li anfusihim min khairin tajiduhu indallah, dan apa-apa yang engkau lakukan dari kebaikan-kebaikan untuk dirimu sendiri. Kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan itu bukan untuk orang lain, untuk dirimu sendiri nanti. Jadi apa? Engkau perlu beramal, engkau perlu istiqamah, engkau perlu apa? Serius dan melatih dirimu dalam keseriusanmu untuk beribadah kepada Allah, karena apapun yang engkau lakukan dari kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri, dan tajiduhu indallah, engkau akan mendapati balasannya di sisi Allah. Jadi ikhwan, antum tidak akan pernah ditanya tentang dosa seseorang, tidak. Antum tidak akan pernah ditanya tentang kemaksiatan seseorang, tidak. Antum tidak akan ditanya tentang kemaksiatan orang lain, tidak. Kecuali kemaksiatan orang itu atas bantuan saranamu, maka itu engkau ditanya. Tapi kalau engkau tidak pernah membantu dan tidak menjadi sarana untuk seseorang melakukan kemaksiatan, maka engkau tidak akan ditanya tentang kemaksiatan dia, tapi antum akan ditanya tentang kemaksiatan antum. Maka dari itu berjuang untuk membebaskan diri antum dari kemaksiatan antum. Begitu juga antum tidak akan diberikan pahala atas kebaikan orang lain, tidak. Jangan sibuk ngurus urusan orang lain, jangan sibuk urus ibadah orang lain. Karena antum tidak akan diberikan pahala atas kebaikan orang lain, kecuali kalau memang kebaikan orang lain itu antum menjadi sarana untuknya, itu antum dapat pahala. Tapi kalau antum tidak menjadikan sarana, tidak menjadi sarana atas kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, maka antum tidak akan dibalas, tidak akan mendapatkan pahala atas kebaikan dia. Tetapi antum akan mendapatkan pahala atas kebaikan antum sendiri. Maka dari itu berjuang untuk mendapatkan pahala atas kebaikan-kebaikan antum. Karena itu butuh perjuangan. Melakukan ketaatan butuh perjuangan, menghindari kemaksiatan juga butuh perjuangan. Ya. Dan itu semua akan engkau dapati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan itu. Demikian ikhwana fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.